selamat sore. Still waiting for some people to join in. Halo Pak Yunus. Wait. Halo. Halo, Selamat sore Ibu sore. Grace. Oh sorry Ibu Grace, saya ini masih belum terbiasa nih manggil It's okay. Grace. Thank you. Hi Bu Maria. So everybody else is joining in right on time. Oh oke, that's nice. Halo semuanya. Hari ini IG Live-nya ada sesuatu yang berbeda nih ya, bagi-bagi hadiah kita. Makanya ramai Ya, nih kayaknya karena ada giveaway. jadi teman-teman nanti stay tune sampai akhir ya. Nanti di akhir ini ada hadiah-hadiah giveaway nih Hmm. dari klien Naik Kreatif juga dari Rantang Mas dan Bakpao Binjai. Yeay, asik. Langsung asik. Pokoknya semua yang ada giveaway-nya laris manis. Oke. Iya, iya. Kita paling tunggu Kayak sebentar gitu. lagi ya, Pak Yunus, sekitar 2-3 menit lagi untuk teman-teman lain No juga. problem. Hai Bu Windy. Hai Lovita. Seru-seru. Gimana kesibukannya, ya, Grace? Wah, ini cukup sibuk sih minggu-minggu ini ya, bulan-bulan ini juga. So, Udah mau akhir tahun selama sibuk ya? iya, malahan. Jadi nanti mungkin Desember mungkin ya yang agak santai sedikit. I keep telling myself that, tapi kayaknya sibuk terus. Iya. Hai Papri. Kayaknya, Ada Papri juga. Terus ada ada Jurel Lena. Halo. ada Pak Mentor. Banyak-banyak yang gabung. Oke. Actually biasa sih kalau Tea Time with Grace itu hanya 40 menit Pak Yunus. Tapi mungkin untuk hari ini karena ada Oh, giveaway, kita extend terus ya another 10 minutes untuk yang giveaway-nya sampai jam 5 gitu. Ya. oke. Mhm, mhm. Oke, oke. Siap, Oke. siap. Ya udah yuk kita sekarang mulai ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Silakan. sekali sudah bergabung hari ini Alhamdulillah. dengan Tea Time with Grace. Memang selalu diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore. Biasa bincang-bincang lebih banyak mengenai bisnis dan juga mengenai lifestyle. Ya, dan hari ini saya kedatangan atau mengundang tamu ya guest speaker Tea Time with Grace itu adalah Pak Yunus Halim Jin. Mungkin sedikit introduction ya Pak dari saya. Iya. Bapak Yunus adalah founder Nike Creative International, social media marketing agency yang telah melayani brand sekitar lebih dari 100 brand dari berbagai industri seperti Pepper Lunch Australia, Pepper Lunch Las Vegas, terus The Dietrich Prancis, Silky Girl, Jababeka Residence, Agung Podomoro, dan tentunya banyak lagi. Nah, bagaimana nih Pak Yunus? Mungkin kita mulai saja bincang-bincang sore hari ini. Iya. Sedikit background dong Pak, karena saya melihat nama Nike Kreatif ini cukup unik. Jadi mungkin banyak juga yang sudah menanyakan, tapi mungkin banyak dari audiens kita sore ini masih belum, masih pengen tahu ya intinya what's the historical dari nama tersebut. Silakan Pak. Oke, ya memang nama kita beda dengan agensi yang lain. Waktu itu sebelumnya Nike juga namanya bukan Nike ya, namanya lebih sesuatu kayak teknologi atau agensi-agensi di luar sana lah. Terus satu kali teman saya bilang, kok namanya kamu kayak ini udah jalan 2 tahun ya waktu itu ya. Dia bilang, kok namanya kamu kayak toko komputer di Mangga Dua ya gitu ya. Terus saya tersentak gitu ya, terus saya tanya, menurut kamu gimana dong? Bagusnya agensi itu namanya apa gitu kan? Saya nanya dia, karena dia juga di industri brand identity sangat-sangat apa namanya terkenal banget. Salah satu portfolionya adalah kayak logonya Pacific Place dia yang bikin. Nah, itu teman saya tuh. Jadi dia bilang waktu itu kalau misalkan saya kasih namanya buat kamu, mahal loh, dia bilang gitu kan.
Biarpun teman dibilang di ada charge-nya ya, saya bilang, ah ya udah deh. Nah, setelah itu saya pulang, saya mikirin terus gitu ya. Setelah pertemuan itu saya mikirin, di weekend saya mikirin, apa ya bagusnya apa ya. Terus saya itu dulu pernah sering banget dengar di gereja saya ya, pendeta saya bilang kayak gini, nama baik itu lebih berharga dari apapun gitu. Lebih berharga dari apapun, dari harta ya, dari apa yang kita miliki dalam hidup, nama baik, dan yang kita berikan kepada generasi berikutnya adalah nama baiknya kita. Itu adalah harta warisan yang paling baik gitu. Nah, dari nama baik itu jadi teringat-ingat tuh nama baik, nama baik, nama baik. Terus saya pikir kalau dijadiin satu jadi naik gitu kan. Jadi, oh iya betul juga ya, naik, nama baik gitu kan. Jadi dari sana saya langsung milih, oh udah kita pakai namanya naik deh. Yang kita kerjakan apa? Ya kita naikin nama baiknya produk, bisnis, personal branding, jasa. Nah, kita naikin nama baiknya aja. Kalau nama baiknya naik, pasti nanti customer datang kayak gitu. Dari sana filosofinya. Oh wow, oke. Berarti Night Kreatif ini namanya itu aslinya bukan Night Kreatif, lalu dirubah sekitar 2 tahun yang lalu ya. Tapi sangat catchy sih Iya, Pak. Langsung ingat iya. kan? Hmm. Iya, di tahun kedua. Sekarang kita hari ini sebelum live ini saya merayakan naik kreatif ke tahun kelima. Oke. Wah, Kita congratulations. ulang tahun, kita ulang tahun besok sebenarnya, tanggal 17 Oktober. Wow, oke. So this is a good Iya, occasion juga ya. iya. Jadi saya juga pikir, wah mau live nih sama sama Grace nih gitu. Saya juga berpikir, ya benar sih tahun kelima kita butuh Grace sih, Ibu Grace. That's really good. That's a good one. So Iya. thank you. Iya kan, kita butuh Grace. Jadi, oh mau live nih sama sama Grace, ya memang kita butuh Grace gitu kan untuk tahun kelima keenam gitu kan, nggak apa namanya, setiap tahun ada badainya masing-masing lah gitu. True, true, benar. Kita Dan lewatin. juga mungkin nggak cuma di tahun kelima ya Pak. Every year, every day, every second you Yep. need God's grace ya benar-benar. Oh yes, of course, ya, ya, ya. Jadi Ya, ini permulaan bagus tanggal 16, besok kan 17 kan. Jadi kita mulai dengan permulaan dengan Grace gitu kan. sukses, sukses, sukses terus nih. Oke, Mm-mm, Pak. lumayan. Jadi begini, Ya. kita sekarang tentunya karena dari COVID ini ya, kayaknya semua bisnis have to go online. Benar-benar yang tadinya dari brick and mortar, yang belum online, sekarang semua berlomba-lomba untuk menjadi online. Hanya Mm-mm, karena we have to be seen online ya. Jadi ya. sebenarnya siapa aja yang harus set up dan maintain social media. Kita langsung aja membicarakan mengenai social media. I suppose semua orang sudah punya social media account, cuman tidak tahu bagaimana memaksimalkan account-account mereka sendiri ya. Jadi tentunya hari ini kita lebih membicarakan ke small medium business ya, especially yang Mm-mm, UMKM yang mm-mm, baru starting atau mereka adalah seorang profesional, how they can be seen online. Nah, jadi mm-mm, sebenarnya mm-mm. apakah memang idealnya mungkin membutuhkan agency dan yang lain-lain, tapi sebenarnya siapa yang biasanya harus set up dan maintain social media account kita sebagai perusahaan? Apakah secara individual itu bisa dilakukan? So, I mean, start off with, misalnya budgetnya tidak terlalu besar misalnya. Mm-mm, mm. Oke. Menjawab pertanyaan Grace ini, dengan situasi seperti ini ya, ada dua challenges nih. Jadi kita itu memang harus go online, oke? Harus go online. Kalau tidak go online, kita bisa ketinggalan ya, bahkan bisnis kita bisa punah. Nah, ada challenges yang kedua. Pertama kan challenges go online. Jadi bagaimana bisnis itu masuk ke digital gitu. Karena bisnis itu kadang-kadang belum siap untuk digital ya, dalam arti kata seperti ini. Jadi waktu dia go digital itu kan yang namanya komplain sama langsung ditelepon customer kan real time kan. Dan diviralkan kalau ada komen-komen positif, negatif, itu kan diviralkan langsung cepat sekali kan. Nah, itu kalau bisnisnya belum siap, nah itu bisa langsung terjadi goncangan ya. Terus yang kedua, apakah secara manajemen dalamnya itu
sudah mempersiapkan semuanya, misalkan kalau misalkan orang pesan jam segini, nanti sore sudah datang gitu kan, atau besoknya datang. Atau misalkan packaging ya, packaging. Jangan sampai pas sudah nyampe, kalau misalkan makanan nggak taunya tumpah-tumpahan di mana-mana gitu kan. Kalau Hmm. misalkan yang pakai gelas gitu ya, nyampe-nyampe pecah gitu kan. Hmm. Jadi itu semua harus dipikirkan dulu nomor satu gitu. Terus bagaimana handling komplain. Yang kedua adalah recovery. Misalkan kalau sampai di sana nggak taunya dagingnya busuk atau nggak bagus gitu kan. Nah, recovery-nya apa nih? Pikirkan dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke dunia digital. Waktu masuk ke dunia digital, ya tadi Grace bilang antara apakah pakai agensi UMKM gitu kan, apakah tidak. Nah, ini dari sisi di mana apakah ada manpower-nya di dalam gitu. Banyak juga bisnis yang minta anaknya yang setup akun ya. Jadi setup akun sosial media, Instagram, Facebook yang paling efektif ya. Sekarang lagi banyak orang di TikTok. Nah, setup akun itu gratis ya. Setup akun itu gratis. Yang tidak gratis adalah orang yang bikin strategi untuk akun itu. Jadi akun-akun tersebut Hmm. itu bisa dilihat ya dan perlu dilihat itu sebagai aset gitu ya, sebagai aset. Aset apa sih? Aset untuk bekerja buat kita gitu. Jadi tadinya kita ada tenaga marketing ya yang mungkin kalau pakai basic UMR Jakarta kita bayar per bulan gitu ya, 4 juta ke atas gitu. Nah, tadinya ada itu sekarang tidak perlu lagi ya untuk bisa melakukan marketing buat kita. Namun cara pakainya, mengendarainya itu ya bisa dikelola sendiri, bisa juga dikelola oleh agensi. Biasanya yang dibayar ke agensi adalah mengelola yang namanya strategi, content management, content productionnya, kita bicara mengenai captionnya, copywriting, Hmm. kita bicara mengenai tagarnya, setiap posting kita perlu 25-30 tagar. Hmm. Itu kalau bisnis owner yang kerjain tiap hari, ataupun dia punya anak suruh kerjaan itu, nah biasanya berat sih ya. Saya beberapa kali ketemu sama bisnis owner yang punya anaknya sendiri, bahkan anaknya itu punya online shop, tapi dia nggak mau bantuin bapaknya. Kayak gitu kan. Karena mereka udah seru sendiri dengan dunianya gitu. Jadi kayak gitu ya tergantung lagi balik ke manpowernya. Namun harus tahu bahwa yang perlu outsource yang mana, yang tidak perlu di outsource tuh yang mana gitu. Oke. Gitu sih. Ya. Hmm. Banyak yang seperti itu ya karena kerjaannya sebenarnya juga banyak. Jadi strateginya itu yang sebenarnya yang paling penting ya, bukan hanya upload konten yang nggak jelas atau tidak relevan dan yang lain-lain. Oke, berikutnya adalah Betul. Pak Yunis, kan ini begitu banyak ya. Sekarang begitu banyak social media account. Misalnya sekarang ada LinkedIn, ada Facebook, ada Instagram, terus sekarang malah ada TikTok ya. So kalau menurut Pak Yunus apa top 2 social media yang memang harus digunakan kembali, mengingat kembali bahwa yang kita diskusikan adalah small startup business, small medium business. Jadi apa sih misalnya kalau harus milih 2, yang harus itu apa? Oke. Kalau dua yang harus itu Facebook sama Instagram ya. Nah, itu kalau misalkan dia nggak punya offline store. Tapi kalau dia punya offline store, misalkan ada restoran, ada jual minuman, ya, kalau ada offline store, yang harus adalah Google Business. Hmm. Google Business yang harus. Itu tiga itu. Oke. Okay. Ya, yeah, so Mm-mm. that's a good point karena begitu banyak kan semua orang, karena kita nggak mungkin urusin satu aja itu kayaknya sudah kewalahan. Apalagi misal urusin ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn, karena menurut saya juga karena target marketnya berbeda ya. Jadi when it Mm-mm. comes to professional itu lebih kepada kontennya lebih kepada LinkedIn ya, untuk yang Betul, hal-hal lain yang betul. lebih. Tapi sekarang kalau di Indonesia yang top rating adalah Instagram ya, Pak ya, kalau menurut saya lihat. Mm-mm. Betul, betul. Oke. Okay. Dan sebenarnya juga Nah, dilihat dari ini ya, dilihat juga dari situasi sekarang. Sebenarnya eh, ekonomi digital itu dipercepat gitu. Yang tadinya ekonomi digital itu mungkin diprediksi tahun 2025 baru akan heboh kayak gini ya. Antara kita mau menjadi seorang yang mengambil market share-nya itu
atau kita mau menjadi produsen aja gitu. Jadi kita setiap hari ngabisin uang di Tokopedia, di Gojek, di GoFood ya atau di Grab. Setiap hari belanja-belanja terus gitu. Apakah kita mau masuk ke dalam dan mengambil market share-nya itu? Jadi Google Temasek udah memberikan bahwa Indonesia nanti adalah negara terbesar secara digital ekonomi mengalahkan negara-negara yang lain. Hmm. Indonesia gitu. Jadi ini makanya sudah harus siap-siap kan. Jadi dengan situasi tahun ini sebenarnya sih kita sudah dapat bonus ya, dapat bonus di mana mau nggak mau gitu. Mau nggak mau kita masuk ke sana. Yang kedua adalah di dalam tahun ini juga semenjak April itu generasi old ya, jadi kayak seperti papa saya yang dan teman-temannya, saya punya uncle ya, saya punya uncle yang di mana-mana yang udah umur-umur deh, yang tidak pernah pakai Instagram. Akhirnya mereka punya Instagram sekarang, Grace. Ya, ya. Sekarang mereka punya Instagram. Kenapa mereka punya Instagram? Nomor satu, mereka bilang seperti ini, abis mau bisnis apa bingung. Saya mau lihat pakai Instagram. Jadi di Instagram mereka tidak ada profile picture-nya, tidak ada bio-nya gitu. Tapi mereka stalking, mereka lihat. Pertama gitu, mencari opportunity. Nomor dua, kan nggak bisa ketemu keluarga kan. Jadi mau ngeliat ponakan, mau ngeliat sepupu, mereka ngapain aja, ya udah ngeliatinnya lewat Instagram. Jadi sudah banyak kalau kita katakan itu generasi old yang sangat penting sekali untuk sebuah bisnis, yaitu mereka ini adalah decision maker. Jadi decision maker bisnis itu sudah masuk ke Instagram gitu. Nah, itu bonusnya. Nah, sekarang tergantung di tangan kita bagaimana nih kita bisa mengendarai Instagram atau Facebook dan juga TikTok dan juga tadi LinkedIn dan macam-macam ya. Saya sudah mempersiapkan ini ada 8 manfaat dari konten. Tapi kita ngobrol dulu aja, nanti saya bagiin pelan-pelan. Oke, baik. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan saya sebenarnya, Pak. Nah, jadi mungkin ini sedikit banyak nanti kita agak cepat-cepat saja. Kelihatannya kalau mau ngomong soal Instagram, digital marketing itu bisa jam-jaman. Itu kan ada yang workshop setengah hari, workshop one day workshop, I think Betul. itu banyak sekali. Tapi ini adalah kita kupas saja sekilas. Dan mungkin bagi Ya, para bapak ibu yang memang mempunyai specific question nanti bisa di akhir. Atau kalau enggak ya langsung aja ke Naik Kreatif atau langsung kontak Pak Yunus itu karena setahu saya, sepengetahuan saya, setiap profesi atau setiap bisnis mempunyai strategi yang berbeda dan juga mempunyai advice betul. yang sangat berbeda. Juga tergantung dari Betul. mulainya usaha itu dan yang lain-lain. Nah, ini karena saya masih ada beberapa pertanyaan, jadi Ya, saya harus istirahat dulu nih Pak Yunusnya sebelum bisa dirilis nanti sore ini. Oke, nah iya. seberapa sering sih kita perlu posting di social media? Kita kembali lagi karena tadi adalah Facebook dan Instagram dan berhubung mereka berdua adalah juga di bawah satu company atau satu flagship ya. Jadi kita mungkin Ya, sekarang lebih fokus ke Instagram karena memang topik kita adalah Instagram marketing in a new normal. So oke. seberapa sering yang kita perlu posting di Instagram Pak misalnya? Minimal lah intinya. Oke, gini, saya berikan gambaran dulu. Apakah teman-teman tahu kalau misalkan setiap kali kita posting itu bisa mendapatkan sekitar ya, kalau tidak dikelola aja, tidak dikelola. Misalnya Instagram ini tidak pernah dikelola, asal-asalan lah kita posting ya. Itu biasanya minimal dapat 100 sampai 200 orang yang lihat. Oke, satu kali posting per hari. Jadi kalau kita bilang berapa minimal kah, coba kita hitung lagi. Misalkan kita mau posting 5 kali seminggu, berarti 200 kali 5. Berarti dalam 1 minggu ada 1.000 yang ngelihat konten Anda gitu. Nah, itu yang tidak dikelola. Bagaimana kalau yang benar-benar dikelola? Maksudnya itu ada strateginya, didesain, dikasih caption, dikasih tagar. Wah, itu bisa satu kali posting bisa 500, bisa 800 orang. Dikali aja seminggu 5 kali ya. Jadi nanti seberapa sering tergantung kita butuhnya berapa kali gitu kan. Mau 3 kali seminggu, mau 5 kali seminggu. Yang bagus itu memang 5 kali seminggu. Yang paling bagus ya. Biasanya kalau mall, hotel gitu biasanya dia 5 sampai 7 kali kayak gitu. Oke. Ya, berarti minimal lah ya. Jadi paling enggak secara konsisten seberapa banyak yang kita mau dilihat. Tapi tentunya itu juga tergantung dari isi konten ya, Pak. Maksudnya ada yang lihat tapi Betul. nggak ada yang follow atau ada yang lihat tapi nggak ada yang beli, ya percuma juga. Ngapain cuma lihat ya kan isinya. Cuma banyak reach-nya kan berarti ya. Ya itu sangat butuh sekali untuk apa namanya dibikin strateginya dulu buat konten.
Nah, juga di luar sana ada yang ngajar gitu ya, ada yang ngajar juga, ada yang bilang 5 kali sehari, tujuh kali sehari gitu. Jadi saya pikir oke, is oke, tapi tergantung bisnis goalnya ya. Misalkan dia kalau berita gitu kan, berita atau dia seorang personal branding yang ngomongnya topiknya banyak ya silakan aja kalau mau lebih banyak gitu. Namun kalau saya lebih memaksimalkan konten yang berkualitas nomor satu. Yang kedua adalah saya menjadi manusia di Instagram. Ya. Jadi banyak orang pakai Instagram dan Instagram itu sebenarnya melihat kita apakah kita manusia atau bukan gitu ya. Saya kasih contoh ya. Kalau di Amerika ya di Amerika banyak praktisi-praktisi Instagram tuh lakukan ini. Kalau ada yang follow, tau gak Grace? Mereka bilang thank you terus mereka telepon loh orangnya. Oh, oke. Mereka telepon pakai Instagram dan mereka bilang thank you for following me. Terus mereka perkenalkan diri mereka profesinya apa. Kalau ada butuh sesuatu tinggal just contact me to my Instagram. Nah, waktu mereka lakukan itu sehingga followernya nambah, likersnya nambah. Kenapa? Karena si algoritma Instagram memang melihat kita apakah kita manusia. Ya. Jadi melakukan interaksi, katakan thank you, kita nge-like orang, kita komen orang, itu dilihat sebagai manusia sehingga kita nanti di-endorse oleh Instagram, kita punya konten, di-push ke orang-orang yang target marketnya kita, kayak gitu. Hmm, hmm. Oke. Mm-mm. Berarti kalau seperti itu saya bisa simpulkan misalnya kayak kan ada ya sekarang banyak sekali yang jualan-jualan follower yang kayak gitu gitu robot gitu tidak dianjurkan dong ya Pak? Kalau beli followers itu saya tidak anjurkan, tapi kalau mau beli ya silakan aja gitu kan. Namun hati-hati karena AI-nya Instagram itu bisa melihat kalau misalkan tiba-tiba 20.000, 30.000, 40.000 gitu ya. Nanti malah Instagramnya teman-teman bisa diblok sama Instagramnya. Jadi jangan lakukan itu. Lebih baik pakai strategi bikin namanya digital activity. Jadi setiap bulan Instagram kamu ngapain sih? Misalkan giveaway, misalkan bikin lelang kayak gitu. Misalkan live seperti ini kayak gitu kan. Nah, itu bikin rutin tiap bulan untuk naikin engagement ya, naikin engagement interaction sehingga nanti si Instagram sendiri yang memberikan nge-push kita punya Instagram ke orang-orang itu ke target market kita gitu. Ya, I think that's a very good tip sih Pak Yunus karena Mm-mm. seringkali kan orang maunya lebih concern kepada number of followers ya. Jadi follower masih Ya, sedikit terus akhirnya beli. Padahal at the end of the day itu tidak membantu juga ya kan. ya, Kan ya, follower itu kan harus convert juga ya, maksudnya conversion sebenarnya. Jadi ya. itu Fakta, bagus menggunakan. eh, saya selalu jelaskan ke klien saya kapan transaksi terjadi gitu. Di dunia digital ataupun kita ngeliat dulu namanya TV ya. Kita itu nggak perlu jadi followernya misalkan lagi ada iklannya Indomie. Kita nggak perlu jadi followernya Indomie dong. Kita ngeliat Indomie, gambar itu, lihat langsung kita Mbak beli Indomie Mbak atau suruh siapa telepon supir nanti pulang kamu beli Indomie ada rasa baru kayak gitu. Nah itu karena lihat gitu ya, karena lihat bukan karena follow. Sama juga di Instagram tidak ada yang berubah gitu. Jadi waktu kita bikin konten yang bagus, terus orang lihat transaksi terjadi waktu mereka lihat. Ya, nah lihatnya ini ada lihat sekali, ada lihat berapa kali gitu kan. Nah kalau lihat sekali bisa beli hebat gitu kan, bagus gitu. Kalau 2 kali, berarti 2-3 kali, berarti itu namanya kalau di Instagram namanya impression. Ya, kalau kita bermain tagarnya dengan bagus, kalau komennya banyak, impression kita akan semakin tinggi, berarti dilihat satu orang, tapi 2-3 kali. Jadi orang ngeliat terus kayak kita nih ngeliat iklan Indomie rasa yang baru misalkan gitu ya, pagi, siang, sore, lama-lama nyobain deh gitu kan. Ya, yang ketiga adalah diiklanin. Kok saya kesini, kesana, kesini. Ini kenapa ikutin terus ya ini ya, gambar ini ya. Tuh. Nah, itu akhirnya lama-lama apa? Kita beli juga. Tapi ingat ya, karena melihat, bukan karena follow. Jadi banyak sekali orang-orang berpikir bahwa orang follow dulu baru beli dan yang diutamakan adalah follower. Banyak bisnis yang besar-besar juga di Indonesia itu mikirin yang itu. Namun, Grace juga harus paham, ini karena apa? Ini karena behavior masyarakat Indonesia juga, gitu. Contohnya secara offline, kalau kita ke mall yang baru kita tidak pernah datang, ya,
kita cari restoran, kita pasti ngeliatnya yang mana? Ya, benar. Yang rame kan, beli roti ya dulu ya, kita lihat, ih toko roti ini rame banget diantri setiap sore. Kita akhirnya beli gitu kan. Sekarang nggak ada yang ngantri, nggak beli tuh. Benar. It's true. Sama ke Instagram gitu loh. Jadi kayak sama ke Instagram. Jadi teman-teman mungkin dikelola aja Instagramnya, tapi nomor satu adalah nomor satu cari supaya reach-nya tinggi, impression-nya tinggi. Jadi bukan followernya, tapi follower naikin juga pelan-pelan. Hmm. Ya ada banyak strategi untuk naikin follower. Berarti yang penting adalah quality follower kan ya. Wah, ini di tempat saya Ya, hujan besar, nggak tahu di tempat Pak. mulai sih ya, saya kok tiba-tiba jam 6 sore ya, udah gelap banget. Finger cross, wifi-nya nggak ada masalah. Iya, Hampir iya, iya, iya. 5 ya, udah gitu. Biasa kayak gini bisa masalah. Oke, berikutnya adalah, oke, mungkin ini juga menyambung yang dari tadi ya. Sebenarnya bagaimana mengkonversi social media followers untuk menjadi customer. Oke, kita udah ada strateginya atau sudah dipikirkan konten sudah bagus, sudah berwarna, bertema, dan yang lainnya. Oke, so we have a pool of followers. Let's say we have 2,000 followers. Gimana cara meng-convert 2,000 follower itu menjadi, let's say 10% itu untuk menjadi customer? Oke, nomor satu adalah kita bisa melakukan secara manual. Itu yang namanya teknik marketing secara online, namanya online canvassing. Teman-teman kalau misalkan backgroundnya sales atau marketing tahu yang namanya canvassing ya. Itu namanya kita door to door nanyain orang gitu. Nah itu secara manual ya. Jadi kita satu-satu kita kasih kita kayak kita WA lah, kita WA-in orang, kita mau kasih promo apa gitu supaya orang beli. Sama juga seperti di Instagram kita lakukan itu ya. Terus yang itu cara manual. Secara tidak manual adalah bikin iklan. Jadi bikin iklan hanya kepada follower kita gitu. Intinya kalau mau orang transaksi tentunya, waduh, kalau kita mau orang transaksi ya, ingat prinsip ini teman-teman ya, ingat ya, bahwa kalau udah dalam di dunia digital marketing, bukan tidak kenal tidak sayang ya, bukan, tapi kalau tidak diskon tidak sayang. Kalau tidak apa Gitu. Pak? Tidak diskon. Oh, tidak diskon, tidak sayang. Oh ya. Iya, ya. Kalau dunia digital marketing tidak diskon, tidak sayang, tidak ada paket, tidak sayang. Jadi misalkan saya beli makanan gitu ya, itu dapat minuman, free minuman. Nah itu langsung dia, wah enak ya di situ ternyata dapat minuman, wah segar gitu loh. Nah dia akan beli lagi, dia akan beli lagi, dia akan beli lagi gitu. Sekarang aja nih kita lihat deh setiap hari kalau kita masuk ke Grab atau ke GoFood, pasti yang muncul paling atas apa? Promo hari ini kan. Ya kan, Tokopedia, Shopee, semuanya ada flash sale tinggal berapa detik lagi gitu. Dikasih tahu. Nah, karena memang behaviornya di sana gitu. Jadi teman-teman perlu pikirkan dulu paketnya apa untuk supaya orang transaksi. Jadi kadang-kadang kita udah iklan nih, tapi nggak ada yang transaksi. Bukan masalah iklannya yang salah gitu ya. Ternyata paketnya kita kurang menarik. Kalau gitu, kalau ini mungkin lebih banyak untuk kelasnya khusus F&B ya Pak Yunus ya. Tapi kalau misalnya let's say kita ngomongin soal profession. Oke, ini di sini nih kebetulan beberapa audiens sore hari ini banyak Ya, sekali coaches ya, banyak sekali oke. ada ibu notaris ya. Jadi lebih kepada professional service. Jadi hi Coach Ya, Piano, good to see you. Nah, jadi itu yang mungkin kalau kita ngomong soal F&B ya bisa promo, paket, dan banting-bantingan harga, buy one get five yang kayak gitu-gitu kan. Cuman kalau misalnya when it comes to service industries, ya. bagaimana tuh menurut Pak Yunus? How do we tackle it in terms of the strategi Instagram, let's say? Kalau kita memang mau Oke. eksis Instagram. Oke, untuk jasa nih ya, saya kasih tips ya. Untuk jasa, Anda perlu melakukan yang namanya bikin strategi funneling. Ya, bikin strategi funneling, udah gitu bikin namanya list building. Oke, kalau di industri jasa. Jadi pertama kali orang follow kita, kita katakan thank you. Thank you telah follow saya, dan kalian bisa berikan sesuatu yang free tapi bermanfaat yang sangat-sangat efektif gitu ya. Contohnya misalkan gini, terima kasih telah mengfollow saya atau like saya bahkan atau komen di tempat saya. Saya mau kasih sesuatu yang free nih, ini video untuk Anda bisa belajar sesuatu kayak gitu. Dengan video ini Anda akan
transformasi di dalam bisnis Anda atau apa gitu ya. Jadi berikan freebie dulu. Waktu dia datang ke sana, misalkan dia datang ke websitenya, landing page sudah siapkan. Jangan lupa itu di sana ada masukin form, email ya sama nomor teleponnya. Supaya dapat itu dulu. Jadi ada list builder ya, ada list buildernya. Nanti kita melakukan setelah ada banyak email itu kita lakukan namanya relationship marketing. Ya, kemarin itu saya ada bikin konten mengenai profitable person gitu kan. Jadi kita jadi bermanfaat dulu buat orang gitu, buat bermanfaat setiap bulan atau setiap minggu kalau bisa gitu ya. Kirimkan hal-hal yang bermanfaat. Lama-lama kita jadi top of the mind-nya dia. Di top of the mind-nya dia, biasanya yang ngirim-ngirim saya kayak ginian si ini nih gitu kan. Nah akhirnya apa? Engagement-nya akan tinggi dan dia akan nyari kita nomor 1. Itu kalau di jasa. Kalau di jasa lebih banyak orang mau rasakan dulu experience kita punya branding ya, gitu. Ada brand experience-nya, journey-nya itu. Benar. Oh, that's a really really good point sih Pak Yunus. Dan menurut saya juga kalau when it comes to service ya, itu main di price war, saya pikir it's not something fair. Maksudnya karena semua orang deliver differently. Jadi yang penting adalah added value. How do you add value to your clients rather than banding-banding harga. Tapi when it comes to F&B, memang cenderung dari market itu adalah melihat promo-promo karena mereka juga mau mendapat first customer experience dulu kan, sebenarnya enak enggak, walaupun promo mereka juga harus make sure dapatnya, jangan bilang promo bayarnya 50%, dapat paketnya benar-benar setengah porsi, itu kan berarti udah nggak inilah intinya nggak menarik buat mereka. So I think that's a really good point. Maksudnya untuk mendiferensiasi mengenai produk retail, sesuatu yang sangat high in competition, and when it comes to price war itu terjadi di pasar. Dan juga ada lagi when it comes to service industry yang dimana actually price war is not something that we should condone ya, kita nggak encourage, tapi lebih pada value added and how you deliver to your clients. Oke, nah berikutnya adalah mungkin kita summarize sedikit mengenai nanti Bapak kan akan memberikan tips-tipsnya, tapi kalau dari saya mungkin duluan, apa sih 3 kesalahan kalau bisa dipikir ya, 3 kesalahan yang sering terjadi dalam kita menggunakan social media atau dalam kasus ini kita menggunakan Instagram. Kesalahannya adalah nomor 1, mindset ya. Mindsetnya salah gitu. Jadi melihat Instagram ini dia melihat sebagai katalog. Ya, jadi isinya pokoknya asal aja kayak katalog. Aduh, saya sering banget ya benerin. Malah brand-brand besar ya, saya bener-benerin gitu ya. Kenapa yang dipasang di koran, di Kompas gitu kan, dipasang juga di Instagram, itu udah salah banget gitu ya. Contohnya nggak boleh. Jadi di sebuah Instagram itu di kontennya ada www-nya, ada nomor teleponnya, bahkan ada alamatnya. Padahal di Instagram ada tombol di atas ya, nomor telepon bisa, alamat bisa, www juga bisa. Nah itu udah salah. Itu. Udah gitu yang kedua mungkin yang paling utama adalah mindsetnya tidak melihat bahwa ini adalah aset, gitu, aset yang bisa dikelola, ya, diinvest sehingga nanti ada value-nya di tahun-tahun kedepannya, gitu. Contohnya, waktu kita bicara aja paling gampang ya, influencers misalkan, sampai mega influencers ya, mereka ini mengelola dia punya Instagram. Anda semua bisa lihat apa yang mereka invest ya, baju-bajunya selalu baru. Foto-fotonya selalu bagus, edited gitu kan. Captionnya dipikirin banget, diposting di sana. Akhirnya followernya banyak, jadi mega influencers. Anda tahu nggak? Mereka ini kalau kita kontak dan kita minta mereka taruh di posting mereka, 1 bulannya mereka bisa charge kita 40 juta loh. 40 juta ke atas, ya, ke atas 40 juta ke atas. Hanya pakai Instagram, bukan pakai TV, bukan pakai majalah, bukan pakai billboard, pakai Instagram. Mereka melihat ini sebagai aset, gitu. Jadi kita pun perlu sebagai business owner ya, sebagai profesi juga melihat, kalau profesi yang tentunya personal branding. Kita lihat ini asetnya kita yang kita harus kelola ya, setiap bulannya naik, tiap tahunnya naik. Nanti di tahun keberapa itu akan luar biasa. Cuman semuanya mulai dari awal, pasti dari tanah yang kosong. Jadi sama kayak kita punya aset tanah,
kita masukin, kita bangun rumah atau kita bangun apartemen atau kita bangun apa gitu kan, ruko, akhirnya nilainya berbeda kan. Jadi pertama mindsetnya harus itu dulu nomor satu. Terus yang ketiga Pak, tadi yang pertama berarti menganggap sebagai katalog tidak boleh ya kan? Terus Ya, ya. kedua menganggap itu banyak orang menganggap sebagai aset. Yang ketiga? Ya, yang ketiga yang biasa diabaikan adalah tagar. Oh, Ya, tagar itu diabaikan gitu. Padahal zaman sekarang ini contohnya, saya misalkan mau nyari talent lah gitu ya, nyari karyawan. Saya pakai tagar Loker Jakarta. Ada yang lamar. Saya tidak perlu advertising, saya tidak perlu advertising kemana-mana gitu kan. Bisa pakai tagar aja, ada yang lamar dan dapat talent yang bagus. Kayak begitu. Itu tagar sangat-sangat diabaikan. ya, atau tagarnya tagar bikin-bikinan sendiri ya. Actually it's not relevant. Maksudnya tagar itu hanya satu orang doang yang bikin, which is sendiri kan? Betul. Jadi tagar itu ya, kalau kita bicara tagar, saya bisa bikin workshop 2 jam hanya untuk tagar saja. Boleh Jadi Pak? tagar aja sendiri ya, orang Indonesia, bisnis-bisnis kebanyakan apa? Pakai bahasa Inggris, itu aja udah salah. Kalau target marketnya di Indonesia, kenapa kita pakai tagar bahasa Inggris? Gitu kan. Tagar bahasa Inggris itu target marketnya adalah luar negeri. Gitu. Dan walaupun ke luar negeri, ya Grace, itu berkompetisi dari Singapura, Australia, Amerika, dan semua orang pakai gitu. Jadi kalau kita memang mau targetkan lokal, pakailah juga tagar yang lokal. Kayak gitu. Itu prinsipnya. Yang kedua adalah yang biasanya ikutan yang tagarnya berjuta-juta gitu. Itu tidak perlu. Konten kita nggak akan muncul di tagar-tagar yang berjuta-juta, kecuali follower kita udah juta-juta, itu akan keluar gitu. Namun banyak yang melakukan seperti itu, saya liatin ya. Banyak captionnya ada, tapi saya liatin tagarnya nggak ada. Nanti kalau tagarnya ada, wah tagarnya seperti itu, ya bahasa Inggrisnya banyak. Setelah itu setiap hari diulang-ulang. Hmm. Nah itu juga salah. Harusnya setiap hari ada grup tagar yang beda-beda. Nanti ulangnya kapan? Minggu depan ulang lagi gitu. Oke. Wah ini luar biasa nih. Harusnya biasa workshop yang half day atau one day ini yang membicarakan begitu detail. So everybody's here. Siapa yang hari ini audiens di sini super duper lucky karena itu benar-benar take away banget ya, take away points yang benar-benar kita bisa belajar basically dengan adanya even self management. Oke Pak, Iya. kalau begitu ini satu lagi deh karena sangat menarik juga karena kan banyaknya sekarang adalah in order to get more followers atau conversion atau baik iklan berkolaborasi dengan para influencer. What do you think about that? Bagaimana menurut Bapak sih mengenai kolaborasi dengan influencer yang menurut saya juga tidak murah loh gitu kan, tergantung dari is it a micro influencer atau macro influencer. Ya, jadi gini, kalau di dalam Instagram kan kita ada yang namanya goal untuk kenaikan beberapa indikator ya. Ini perlu dipahami dulu bahwa KPI, Key Performance Indicator Instagram, per minggu itu adalah profile reach ya. Terus content reach dilihat berapa orang. Kalau profile berarti orang datang ke tempat kita ya, profile reach atau profile visit. Terus ada juga impression gitu. Nah, kalau misalkan kita mau naikin reach-nya lebih banyak, impression lebih banyak, kita tentunya pakai si influencers yang sekarang lagi banyak sekali ya, micro, makro sama mega influencers. Nggak banyak, nggak murah juga gitu, mahal juga. Ada juga yang murah, ada juga yang kasih free. Dan kita mulai dari yang kecil-kecil lah, mulai yang kecil-kecil. Jadi tidak perlu langsung ke mega influencers gitu. Jadi mulai dari yang kecil, ya juga harus seleksi apakah orang itu engagement rate-nya tinggi. Misalkan kita pilih ibu-ibu gitu kan, pilih ibu-ibu ngomongin produk kita gitu. Kita pastikan bahwa ibu-ibu itu kalau ngangkat panci bilang ini panci ini saya beli di sini loh, harganya 150.000. Terus ibu-ibunya semua pada beli gitu kan. Nah, pastikan yang seperti kayak gitu. Dan sekarang konten yang dicari oleh orang adalah ibu-ibu yang lagi masak. Kalau ibu-ibunya masak, bukan foto-foto aja ya, foto-foto kece ya. Lagi masak, lakukan aktivitas setiap hari. Nah, itu biasanya influencer-influencer yang dicari dan itu engagement fallback-nya akan tinggi. Ada namanya fallback gitu ya. Waktu kita posting di dia postingin punya kita, datang ke tempat kita, profile visit, satu, setelah profile visit akhirnya dia follow kita, kayak gitu. Itu strategi yang bagus juga. Oke,
Jadi itu ada beberapa strategi, itu salah satunya ya. Juga tergantung dari strategi, which is the principle strategi yang di awal ya kan. Ada yang Betul, organically, ada yang oke mau lebih cepat menggunakan influencer, dan again itu juga memiliki budget-budget yang berbeda tentunya ya, dan dengan profesi yang betul, oke, betul. baik. Pak Yunus, kalau begitu boleh dong share secretnya yang tadi kata Bapak ada tips-tips nih untuk Iya. audiens sore hari ini. Iya, tadi ada pertanyaan, Bu, dari Ibu Windy, teman kita juga. Oh iya, oke. Kita jadi sekarang kita Q&A dulu ya. Oke, baik. Iya, iya, iya. Oke, Bu Takutnya Windy. tenggelam. Ini udah sebenarnya udah tenggelam, tinggal saya lagi nyari. Oke, oke. Bu Windy bilang seberapa jauh Google Business itu penting ya Pak? Apa yang harus dimaksimalkan? Oke, seberapa jauh Google Business itu penting? Google Business itu diciptakan. Jadi karena saya harus jelaskan dari why Google Business diciptakan ya. Pertama dulu kalau teman-teman tahu dan mengikuti Google, dulu ada Google Plus ya. Google Plus. Google Plus adalah platform di mana Google bikin supaya bisa menyaingi si Facebook sama Instagram. Oke. Jadi Google sama Instagram ini nggak pernah baean. Oh, Jadi oke. saya analoginya gitu ya. Jadi apa yang kita posting di Instagram, ya misalkan kita posting di Instagram rajinnya minta ampun, 365 hari kita posting gitu ya. Hmm, Postingan kita tuh nggak muncul di Google oke. karena mereka beda engine, mereka itu beda platform gitu ya. Nah, makanya kita perlu tuh ada yang namanya hadir di Google Business. Nah, Google Business diciptakan oleh Google itu supaya menyederhanakan yang tadi sosial medianya dia Google Plus dan juga menyederhanakan SEO. Hmm, Ya, menyerang SEO. Nah, banyak orang kan kalau udah ngomong SEO kayaknya udah berat banget gitu kan, kepala udah kayak aduh SEO gitu. iya. Nah, udah gitu mahalnya juga aduh SEO sakit kepala nih gitu ya. Udah sakit kepala, sakit dompet lagi gitu kan. Nah, jadi Google Business diciptakan untuk sederhanakan itu. Nah, cara mengoptimalkan Google Business adalah sama kayak Instagram. Persis sama. Kalau kita posting setiap hari, kita akan dilihat oleh Google, itu kita aktif. Oke? Waktu kita aktif, orang ketik kata kunci carinya mengenai kita atau jasa kita, kita keluar duluan nanti. Dan itu secara organik, teman-teman. Luar biasa karena saya udah ngelola berapa banyak Google Business termasuk Indonesia, apalagi Australia dan Las Vegas gitu ya. Saya ngelola Google Business, saya senang banget ngelola di sana. Karena saya ngeliat matriksnya kelihatan gitu. Kalau di sana di luar kota di Las Vegas malah keren. Yang lihat kita itu dari kota apa aja, kode posnya apa aja kelihatan semua dengan clear, sangat clear sekali. Hmm, Kayak gitu. oke. So Itu that's, Google Business ya. yeah, so that's a really good point. Mm-mm, Oke. mm-mm. Ini belum ada pertanyaan lagi nih, Pak Yunus. Ada Amelia Aros. Barusan ya. Silakan Pak, silakan. Ya. Jika Ya. memiliki dua usaha yang berbeda, apakah bisa menggunakan satu ID IJK atau sebaiknya dipisah? Kalau dua usaha itu ada ini Bu Amel, kalau usaha itu memang namanya beda, ya mendingan dibikin berbeda. Saya nggak tahu nih produknya sama atau tidak, gitu kan. Jadi saya tidak tahu. Lebih baik kalau namanya beda, produknya beda ya dibikin aja dua gitu, ya. Itu sih masukan dari saya. Ya. Oke, that's good. Halo, Miss Vespa manggil. Halo, ada Kok Yudi. Halo, Kok Yudi. udah lama. Banyak coaches nih Nggak kita ngobrol. sore hari ini. Iya, banyak Wah, Coach. seru banget nih banyak. Mungkin lagi hujan-hujan Bu Grace. Jadi lagi tahu hujan-hujan nih, mereka kan coaches mereka Instagram aja. luar Lu biasa. mau ngapain? Ya, mending Mm-mm. di rumah aja nih karena sampai gelap. Oke, itu so Pak mengenai tipsnya udah gitu kita lanjut dengan giveaway. Kayaknya semua udah pada nungguin nih walaupun hujan-hujan mau makan bakpao sama rantang Mas. Oh, ada Bu Maria lagi. Satu lagi Bu Maria. Apakah bisa Apa memilih tuh? follower? Wah, ini jadi banyak pertanyaan. Memilih follower, maksudnya kita milih ya followernya mau seperti apa ya gitu ya. Itu saya ada permintaan dulu. Pak Yunus tolong bikin Instagram saya followernya itu adalah yang suka sama Ferrari gitu kan. Saya bilang saya tidak tahu apakah yang suka sama Ferrari atau yang pemilik Ferrari, sorry, mereka punya Ferrari. Apakah yang punya Ferrari mau follow-follow? Mau follow-follow perusahaan ibu gitu saya bilang. Jadi itu nggak bisa. Jadi followersnya kita nggak bisa pilih-pilih, tapi kita bisa mentargetkan lokal ya, bisa mentargetkan lokal seperti itu.
Oke, nah itu untuk Bu Grace Binjai pun nih. Kalau produk sama di pasar kan di berbeda negara ya, satu kan Singapura sama Indonesia ya. Bagaimanakah apakah perlu dua IG juga? Tidak perlu dua IG kalau misalnya produknya sama, terus namanya sama, beda negara, tidak masalah. Yang perlu dibedakan adalah iklannya. Jadi ada iklan yang berjalan di Jakarta misalkan, atau di Jawa, atau di Indonesia. Ada juga iklan di negara itu, yang diarahkan negara itu. Dan tentunya teman-teman perlu tahu, ya, iklan ke Singapura itu mahal. Iklan ke Malaysia murah kayak Indonesia. Iklan ke Australia lebih mahal lagi. Jadi beda beda negara, beda rating iklannya ya, gitu. Ya, oke. Nah, ini Mm-mm. makanya perlu agensi kayak Night Kreatif ini untuk mikirin kayak begini-begini. Kalau nggak mana kita tahu juga ya harga harga iklan dan yang lain-lain. Kok postingan Betul. satu posting aja kok ribet sekali kan, harus mikirin begitu banyak. Jadi this is Iya, also part of the business plan sebenarnya atau marketing plan kita harusnya ya. iya. Ini dari Ibu Felicia, strategi follow unfollow masih berjalan nggak ya Pak? Atau strategi 502 liking foto orang? Iya, iya, masih berjalan Bu, masih berjalan Bu Feli. Yang dilihat oleh Instagram balik lagi kita itu dilihat apakah kita manusia atau bukan gitu secara Hmm. Instagram. Jadi kita follow, terus nanti berapa lama kita unfollow mereka gitu ya. Terus strategi 502 itu masih jalan. Masih jalan. Teman-teman pakar saya masih ngajarin. Oke, good to know kalau Mm-mm. gitu. Ini adalah berarti latest update per hari ini masih berjalan semua teknik-teknik yang memang Iya, diajarkan. Lalu apa yang iya. menyebabkan setiap negara berbeda biaya ads-nya Pak? Dari Pak Sid. Biasanya ya tentunya ya namanya currency ya, namanya currency-nya kita berbeda, sama juga bagaimana mereka charge sebuah sebuah apa namanya sebuah conversion. Contohnya gini, kalau di Indonesia kita iklan satu klik misalkan 20.000. Hmm, Nah, 20.000-nya Singapura kan beda sama kita. hmm, 20.000-nya Australia kan beda kan. Mereka standarnya berapa gitu. Di Australia sekali makan kita habis $10 gitu kan. Di Indonesia kita makan ya 20.000, 30.000 masih bisa. Itu yang ngebedain. Standard of living-nya beda. oke. Ya, oke. Mm-mm. Teman-teman sekalian, karena waktunya sudah very tight, jadi Wih, nanti mungkin untuk cepet mau banget. tanya lagi bisa langsung ke Pak Yunus ya, dan juga Ya, ke Tech Kreatif. Selanjutnya Pak, mungkin tipsnya dulu, lalu kita masuk ke giveaway before kita selesai session sore ini. oke. Tipsnya ya, jadi banyak yang nggak bicarakan di luar sana adalah apa sih sekarang sebenarnya kita itu ngeliat Instagram, lihat Facebook itu sebenarnya apa yang kita perlu masukin ya. Jadi kita yang perlu masukin ke sana dan namanya konten. Jadi hari ini konten itu adalah currency exchange di dunia digital. Ya, kita setiap hari nyari konten. Hmm, Kalau nggak nyari konten pun kita terima konten. hmm, Teman-teman harus tahu itu fondasinya ya. Dan ternyata konten itu di pembelajaran saya ada 8 manfaat. Oke, yang pertama, konten itu bisa menciptakan sebuah pemirsa ya. Dengan kita bikin konten kita bisa nih datengin pemirsa gitu ya, pemirsa. Kita mau ibu-ibu pemirsanya, kita mau bapak-bapak yang suka sepeda, pemirsanya bapak-bapak yang suka makan bakmi, bapak-bapak yang suka makan bakpao, tergantung kita. Oke, atau bapak-bapak yang suka makan seafood, makanan Thailand gitu kan. Itu tergantung kita. Kedua, konten itu bisa menjadi lead builder. Jadi dengan konten orang akhirnya engage dengan kita, mereka kasih WA, mereka kasih email. Yang ketiga, konten tersebut tadi saya sudah sebut bisa langsung jadi ada transaksi, yaitu customer ya, itu bisa. Yang keempat, konten bisa datangin traffic. Datangin traffic kemana? Datangin traffic ke website kita, datangin traffic ke marketplace kita, ke Tokopedia atau ke Shopee. Tapi itu semua berasal dari konten. Yang kelima, ya, konten itu bisa mencari orang yang talentnya sama. Misalkan sesama Instagram marketer gitu ya, saya bisa nyari nih orang yang mungkin sama-sama suka bicycle, bisa ketemu di konten ya, melalui konten orang yang bahkan bisa yang value yang sama, atau bisa mencari komunitas ya. Kita lagi bikin yang namanya konten-konten buat CEO, jadi supaya CEO-nya pada kumpul nih gitu, ketemu dengan kita. Itu salah satunya strategi dari konten, manfaat dari konten ya. Yang keenam, kita juga bisa dapat bisnis baru. Ternyata melalui Instagram, saya sendiri ketemu sama orang-orang yang gabung bisnis dengan saya selama pandemi ini. Saya tidak pernah tatap muka sama mereka
gitu ya. Ada bisnis-bisnis baru melalui konten. Ketujuh, tentunya kita ketemu teman-teman baru. Selama pandemi ini lebih banyak teman online saya. Karena mereka suka manggil-manggil, halo-halo, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, mereka dari Medan, dari Bali, dari luar kota semua. Ya, yang ke-8, kita bisa mencari orang yang skill levelnya, expertise-nya persis dengan kita. Oh, ternyata dia pakar di bagian ini dan sama nih levelnya. Dengan konten-konten yang kita taruh itu, akhirnya orang-orang tertarik dengan kita. Ya, saya punya konten Instagram saya dipanggil oleh salah satu bisnis coach yang kliennya orang Indonesia ya, kliennya tapi di luar negeri semua, dia nggak ada klien orang Indonesia. Akhirnya jadi berteman, seperti itu. Jadi itulah the power of content. Yang kita perlu kelola adalah kontennya. Jadi bikin konten itu memang butuh waktu, ya, tapi sekali ditembak itu menghasilkan. Jadi konten itu sama kayak peluru, dan sekali lagi konten itu adalah currency exchange zaman now nih, sekarang nih, kekiniannya, seperti itu, di dunia digital. Oke. Oke, itu tips dari saya, Miss Grace. Oke, good. Berarti kontennya benar-benar penting ya itu ya, jadi harus kita Konten perhatikan. sangat penting, ya. Oke, Pak Yunus, terus berikutnya untuk giveaway-nya gimana nih, Pak? Untuk giveaway-nya, ya, teman-teman yang di sini bisa nanti dari teman-teman bisa langsung nanti ke Instagramnya Rantang Emas, ya, langsung follow, ya, langsung DM di situ. Halo, saya barusan nonton Ibu Grace dan Pak Yunus. Langsung kasih namanya, nomor telepon, sama alamat di sana. Nanti akan ditentukan tuh pemenangnya, gitu ya. Untuk Rantang Emas akan dikasih voucher loh. Nah, voucher makan di Rantang Emas. Saya juga mau beli lagi di Rantang Emas. Kalau Pak Yunus Saya nggak juga mau. boleh, nggak berlaku. Oh. Ya, saya akan beli lagi, saya akan repeat order karena Rantang Emas itu teman-teman enak banget. Sama juga Bapak Binjai ya, Bapak Binjai teman-teman juga lakukan sama, follow, jangan lupa kasih nomor telepon sama alamat, nanti akan dikirimin bakpaunya. Saya juga mau beli bakpaunya lagi. Jadi saya itu kebanyakan ngasihin ke teman-teman saya yang ulang tahun, yang lagi berduka, yang lagi apa. Jadi saya kirim-kirimin dan saya akhirnya belum makan bakpao sampai hari ini. Belum makan Bapak Binjai gitu, saya kirimin ke orang gitu. Kalau Rantang Emas saya kirimin ke orang yang waktu lagi anniversary gitu ya. Nah, itu yang special occasion. Nah, itu saya kirimin ke teman-teman, ke mertua, ke keluarga. Nah, itu Rantang Emas enak banget. Jadi tidak perlu ke restoran makan yang enak gitu ya. Ternyata Rantang Emas dibawa ke rumah bener-bener kayak lagi makan di restoran, makannya enak banget. Iya, thank you Pak Yunus. Ya, sekalian juga kita juga ingin sampaikan Rantang Emas sekarang juga lagi gencar sekali untuk home catering. Jadi mungkin teman-teman yang masih malas masak atau karena keluarganya kecil ya, jadi mau langsung aja itu kita juga lagi buka untuk pemesanan home catering sebenarnya. Iya. Di luar itu juga Bapak BJ pun dia itu bagus sekali. Setiap kali saya juga sering ngasih ke teman saya, bahkan di Singapura itu juga bisa di deliver di Singapura. Jadi teman-teman Di Singapura. kalau mungkin ada tamu, ada klien di Singapura, ya we want to give them a bit of a taste of Indonesian, itu bisa dilakukan gitu. Karena kan mereka belum bisa ke Indonesia kan, orang Indonesia juga masih belum bisa ke Singapura, so it's a good occasion to just say hello with bakpao sebenarnya. Betul. Okay. Seru. Iya, Oke. Terima kasih sekali Mungkin nih Pak Yunus untuk waktunya. Saya senang sekali. Ini saya ngantri untuk IG live dengan Pak Yunus itu harus 1-2 bulan ya Pak ya, kita udah menjadwalkan hari ini. So thank you so much karena kita banyak sekali takeaway-nya. Jadi bukan hanya scratches atau on the surface, tapi benar-benar Bapak go deep bahwa oke, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi menurut saya teman-teman yang hari ini sudah hadir sore hari ini juga lebih paham lah, mengerti dan tidak terlalu bertele-tele dan membaca begitu banyak advice yang mungkin mereka kurang pahami. Tapi this is right to the point. So terima kasih sekali Pak Yunus untuk waktunya. Thank you untuk Magnet. Sama-sama, Mas Grace. Selama ini support. Dan thank you untuk semua teman-teman bisnis komunitas BNI Pioneer. Thank you semua. Bro, terima kasih yang sudah hadir dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi ini akan kita tayangkan juga masih di IGTV. Jadi mungkin nanti yang bagian tadi miss untuk the first half bisa untuk lihat lagi di replaynya. Terima kasih and I wish you all a very very good weekend everyone. Terima kasih dan ketemu lagi sampai minggu depan di hari Jumat jam 4 sore di Tea Time with Grace. Terima kasih Pak Yunus. Oke. Bye now. Selamat sore semua, tetap sehat.